Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong-menolong. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa." Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu dengan lainnya. Dalam ekonomi kapitalis, pasar memainkan peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Perilaku kapitalis adalah biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri. Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak terlihat atau invisible hand yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika pemerintah campur tangan, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisien dan ketidakkeseimbangan. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah yang adil, harga barang yang stabil, dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah. Untuk itu, peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu keseimbangan pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar bebas diyakini akan menghasilkan sesuatu keputusan yang adil. Berbeda sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki maksimalisasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari produksi, konsumsi sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh. Sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal yang serakah sehingga monopoli dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena itu, keseimbangan tidak akan pernah tercapai. Sebaliknya, ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan keseimbangan, kesetaraan, dan keadilan ekonomi di pasar. Kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer. Walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan. Sementara sistem ekonomi kapitalis banyak menimbulkan distorsi pasar, kesenjangan, keserakahan, dan ketidakadilan. Islam adalah sistem hidup yang lengkap, universal, dan dinamis. Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dan syariatnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat akidah, syariah, dan akhlak, serta selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya. Harga dalam fikih Islam dibedakan menjadi dua istilah yang berbeda mengenai harga suatu barang. Yang pertama ada asaman, yang kedua ada asir. Asaman adalah harga pokok suatu barang, sedangkan asir adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Penentuan harga dalam Islam. Yang pertama menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari adanya hukum permintaan dan penawaran. Yang kedua, penentuan harga menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf juga berpendapat bahwa harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Yang ketiga, penentuan harga menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran. Dia juga menjelaskan apabila petani mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Mekanisme pasar dalam Islam. Dalam konsep Islam, mekanisme pasar yaitu penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Allah juga telah menetapkan bahwa perniagaan
harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelaku. Adapun larangan-larangan yang dapat mengganggu mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama ada talaki al-rukban, yaitu terjadinya jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena penjual tidak mengetahui harga tersebut. Yang kedua, dengan cara mengurangi timbangan. Yang ketiga, dengan melakukan transaksi najazi yaitu transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang berpura-pura melakukan penawaran terhadap suatu barang, akan tetapi dia tidak berminat atau tidak memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut. Orang ini melakukan hal tersebut untuk memberikan keuntungan kepada penjual atau menjerumuskan calon pembeli yang lain yang sungguh-sungguh ingin membeli barang tersebut. Yang ketiga, dengan cara iktikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada gaban, yaitu menjual di atas harga pasar. Akan menjelaskan pengertian dari pasar. Jadi, pengertian pasar menurut istilah, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Sedangkan, menurut pendapat lain dalam kajian ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga, keseimbangan, dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan bentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya. Nah, dari pengertian pasar tadi, maka kita akan membahas tentang fungsi pasar. Jadi pasar memiliki beberapa fungsi tersendiri untuk pemenuhan kebutuhan akan manusia. Di dalam Islam, fungsi pasar tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan untuk mencapai falah, yang artinya kesejahteraan atau kebahagiaan dunia akhirat. Jadi, pasar memiliki 5 fungsi utama yaitu yang pertama adalah penetapan nilai-nilai harga barang dalam pasar. Kedua adalah menyimpulkan hasil semua produksi dengan semua faktor biaya atau modal. Mendistribusikan suatu barang dengan masalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Yang keempat, pembatasan dalam penentuan harga suatu barang. Yang kelima, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, bisa membahas ada beberapa pemikiran dari para ilmuwan terdahulu, yaitu dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Nah, dalam pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hizbun Fi'il al-Islam dan Majmu' Fatawa. Dalam kitab ini, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang, penyebabnya adalah definisi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta akan tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik sementara ketersediaan atau penawarannya menurun, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Di dalam kitab fatwanya, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama adalah keinginan masyarakat atau al-ragobah terhadap barang-barang seringkali berbeda-beda. Yang kedua, jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi harga. Yang ketiga, harga jual akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu. Selain juga besar dan kecilnya permintaan, lalu tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dan keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam. Di kekuatan pasar terdapat dua elemen, yaitu terdiri dari permintaan dan penawaran. Yang pertama ada permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah ini digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan
sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penawaran. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang. Masalah penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen. Apabila jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksi, maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan yang seimbang. Sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas adalah tidak lagi berubah. Di situ disebut seimbang. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan atau penawaran, namun dalam segi perubahan akan terjadi pada satu sisi, bisa dari sisi penawaran atau permintaan. Peran pemerintah dalam mengontrol pasar. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah ataupun non-alamiah. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan atau dari sisi penawaran atau yang disebut market intervention. Biasanya dikarenakan oleh distorsi pasar karena faktor alamiah. Apabila distorsi pasar terjadi karena faktor non-alamiah, kebijakan yang ditempuh adalah salah satunya dengan intervensi harga di pasar. Kemudian, pemerintah juga melakukan intervensi dalam masalah regulasi harga. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan. Kemudian, dari regulasi harga menunjukkan 3 fungsi dasar, yaitu yang pertama, harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi. Yang kedua, harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang ketiga, harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi, misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan. Selanjutnya, intervensi pasar ini juga dapat dilakukan manakala pemerintah menemukan bukti bahwa para pedagang banyak menahan barang-barangnya. Bahkan, demi kemaslahatan bersama, pemerintah dapat memaksa pedagang-pedagang ini untuk menjual barang-barangnya, sehingga pasar akan kembali beroperasi dengan bebas. Pemerintah dapat menggunakan dana negara dari Baitul Mal untuk membiayai intervensi pasar ini. Namun, jika dana Baitul Mal tidak memadai, maka pemerintah dapat meminta bantuan pendanaan dari masyarakat golongan kaya.